Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Febriani, mahasiswa program studi matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengendalian mutu atau Statistical Quality Control. Nah, Statistical Quality Control atau statistik kendali mutu ini melingkupi 3 area utama, yaitu Design of Experiment atau statistik deskriptif, lalu Statistical Process Control, SPC, atau statistik kendali proses, dan Acceptance Sampling atau sampling penerimaan. Nah, pada video ini akan dilakukan proses pengendalian mutu pada suatu produk dengan data atribut. Nah, di sini ada 4 peta kendali atribut, P-chart, NP-chart, C-chart, dan U-chart. Nah, P-chart ini atau Proportion Defective Control Chart itu berfungsi untuk mengukur proporsi cacat per total produksi. Sedangkan NP-chart atau Number Proportion Defective Control Chart itu berfungsi untuk mengukur jumlah cacat per total produksi. Untuk C-chart atau Count Defect Control Chart ini berfungsi untuk mengukur jumlah titik cacat per unit per total produksi. Nah, untuk U-chart atau Unit Defect Control Chart ini berfungsi untuk mengukur jumlah titik cacat pada suatu item per total produksi. Nah, pada video ini sumber data yang diambil dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya dengan judul Implementasi Pengendalian Kualitas pada Proses Produksi Karton Kotak Makanan Duplex 22 x 22 x 8 cm UD Wing On. Nah, di sini diambil 25 sampel per bulan Februari pada tahun 2012. Karena sampel yang kita gunakan bervariasi, kita kembali dulu. Nah, di sini ada note untuk P-chart dan U-chart ini sampelnya biasanya bervariasi. Dan untuk NP-chart dan C-chart itu sampel size yang digunakan harus konstan. Nah, pada video ini data yang ada itu berukuran sampelnya bervariasi. Jadi kita akan menggunakan P-chart. Kenapa tidak menggunakan peta kendali? Tidak menggunakan U-chart? Karena U-chart sendiri itu digunakan untuk mengukur banyaknya jumlah defect atau non-conforming dalam unit yang diproduksi. Sedangkan P-chart berfungsi untuk mengukur proporsi defektif pada produktif. Jadi di sini memang untuk P-chart dan U-chart sendiri tidak terlalu beda jauh, namun memang fungsinya sedikit beda. Jadi kita gunakan peta kendali P atau P-chart. Lalu kita masuk ke proses konstruksi peta kendalinya, masuk ke Minitab. Di sini sudah saya copy, paste data sampel berjumlah 25. Lalu kita mulai proses konstruksi peta kendalinya dengan cara klik Start, masuk Control Chart, Attribute Chart karena data kita atribut, dan pilih P. Di sini buat variablesnya pilih produk cacat, dan untuk subgrupnya, subgroup areasnya yaitu produksi total. Nah, karena di sini sebagai sampel size kita. Klik P-chart option, estimate, lalu pilih use the following subgraph when estimating parameter. Nah, karena data kita berjumlah 25, jadi tulis atau ketik 1 sampai 25. Oke, lalu klik OK. Nah, akan kita dapatkan peta kendali seperti berikut. Dapat dilihat karena sampel size yang kita gunakan bervariasi, jadi upper control limit dan juga lower control limitnya juga bervariasi. Di sini tidak ada data yang out of control. Nah, jadi karena tidak ada data yang out of control, kita langsung masuk ke tahap analisis
quality-nya. Dengan data yang sama, kita klik start di quality control, lalu pilih capability analysis, atau kita bisa memilih juga capability 6 pack. Di sini akan diberikan 6 pack bermacam-macam dari proses pengendalian kontrolnya ini. Kita klik saja kita coba dulu capability 6 pack untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi secara normal. Sama single column, karena kita menggunakan single column, sini pilih produk yang cacat, sedangkan subgroup size-nya pilih yang produksi total. Nah, di sini untuk lower spec atau batas bawahnya kita gunakan 80, sedangkan untuk upper specification-nya 142. Klik OK, maka kita dapatkan grafik seperti berikut. Nah, di sini jelas kalau data ini terdistribusi secara normal. Nah, kita masuk ke proses analisis ya. Sama seperti tadi, klik start, quality tools, masuk ke capability analysis. Karena data kita terdistribusi secara normal, klik normal. Nah, sini single column masih sama, produk cacat, dan subgroup size-nya ini bisa kita pilih si C3 atau produksi total. Tapi bisa juga kita tulis satu. Kenapa? Karena tidak ada subgroup atau beberapa kali pengamatan pada suatu produk cacat ini. Tidak ada beberapa kali pengambilan. Hanya pada tanggal sekian, produksi sekian dengan produk cacat sekian. Jadi subgroup size-nya memang hanya satu. Bisa kita tulis satu atau kita pilih produksi total. Sama, lower specification-nya 80 dan juga upper specification-nya 142. Klik OK. Nah, akan kita dapatkan hasil seperti ini. Proses data LCL, lower specification limit 80, 140, dan sample min 111,2. Lalu sini masuk ke sini potential within capability. Nah, di sini pengukuran proses kapabilitas yang biasanya digunakan itu menggunakan indeks kapabilitas atau proses capability ratio, atau disingkat dengan PCR, yang dinotasikan dengan CP. Namun, nilai minimum PCR yang dapat diterima itu 1 atau 1,33 atau bisa dikatakan CP lebih besar 1,33. Nah, di sini nilai CP sendiri itu hanya 0,66. Nah, karena nilai CP-nya pada grafik ini kurang dari 1,33, maka proses ini dapat kita katakan tidak dapat diterima atau uncapable. Selanjutnya, nah, jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan di sini, proses pengendalian mutu yang dilakukan pada data atribut dengan sample size bervariasi bisa dikonstruksikan peta kendalinya dengan P-chart atau U-chart. Lalu, data yang kita proses pada video ini memang tidak memiliki data atau sampel yang out of control. Namun, jika terjadi data atau terdapat data yang out of control, kita keluarkan dulu data yang out of control tersebut, lalu konstruksikan lagi untuk mendapatkan batas kontrol atau control limit yang baru, sehingga data yang out of control tadi tidak termasuk ke dalam proses ini. Lalu pengukuran
proses kapabilitas menggunakan PCR atau CP dengan batas minimum agar proses dapat terima adalah lebih dari 1,33. Yang terakhir, proses pengendalian mutu pada produksi kotak makanan duplex UD Win-On ini belum terkendali secara statistik. Nah, di sini mungkin beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Memang belum terkendalinya proses produksi kotak makanan duplex pada UD Win-On ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini mungkin ada 5 faktor yang sangat kentara gitu. Satunya ada sumber daya manusianya, yaitu karyawan yang mungkin tidak teliti saat melakukan proses produksinya. Yang kedua, ada bahan baku yang mungkin kualitasnya kurang baik. Yang ketiga, peralatan yang tidak terawat atau peralatan yang sudah tua yang masih digunakan untuk memproduksi produk ini. Lalu yang keempat ada lingkungannya. Yang kelima atau yang terakhir adalah metode kerja yang mungkin kurang maksimal dan juga kurang profesional yang diterapkan pada proses produksi. Jadi alangkah baiknya perusahaan mencari penyebab utama pada proses produksi ini yang menyebabkan proses produksi ini belum terkendali secara statistik. Lalu setelah perusahaan dapat menemukan penyebabnya, perusahaan itu dapat mengambil keputusan terhadap penyebab itu yang menyebabkan akibat, yaitu seperti mempertegas atau memperketat mengenai pengawasan atau memperbaiki metode kerjanya, memperbaiki lingkungan yang berdasarkan faktor-faktor yang memang ada pada saat proses produksi tersebut. Nah, jadi dengan keputusan dari perusahaan dan juga usaha dari perusahaan seperti itu, perusahaan itu dapat lebih berkembang serta dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Nah, sekian dulu dari saya mengenai statistical quality control. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.